Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iskan Nelson Ginting dari kelas 12 IPS 1 SMA Santo Yosef Pinggan. Pada video kali ini, saya akan memberikan satu contoh teks cerita sejarah. Di sini saya akan memberikan satu contoh teks cerita sejarah, yaitu legenda Nairasaon, yaitu Manurung, Sitorus, Sirait, dan Butar-Butar. Alkisah di Kampung Limbong, hiduplah seorang lajang tua yang berkeinginan menjadi orang sakti. Ia seorang bernama Datu Pejel. Datu Pejel mempunyai hobi maranduhur, yaitu berburu burung perkutut. Hobinya yang mengejar perkutut membawanya sampai ke kampung Sibisa, tempat yang jauh dari kampungnya. Namun saat mendapatkan hasil pengejarannya, Datu Pejel tersadar kalau ia belum memiliki pasangan hidup. Datu Pejel kemudian bersemedi untuk memohon kepada Mulajadi Nabolon agar diberikan istri. Tak lama setelah bersemedi, ia pun mendengar suara orang bertenun. Datu Pejel penasaran. Ia pun meninggalkan tempat semedinya, lalu pergi mengikuti asal suara itu. Mulajadi Nabolon akhirnya mendengarkan doanya. Ia dipertemukan dengan seorang gadis bernama Boru Tantan Debata, yang artinya titisan Tuhan. Datu Pejel dan Boru Tantan Debata akhirnya membentuk keluarga. Mereka memiliki satu orang anak yang diberi nama Nairasaon. Anak mereka terlahir dengan kulit berlubang-lubang seperti kodok. Hal itu membuat Datu Pejel tidak terima anaknya seperti kodok. Ia pun membuangnya ke bara agar mati dipijak kerbau milik mereka. Inilah pertengkaran pertama antara Datu Pejel dan Boru Tantan Debata. Boru Tantan Debata diam-diam mengambil anaknya dari bara dan disembunyikan di para-para rumah mereka. Setiap kali pulang dari ladang, Boru Tantan Debata heran melihat kayu bakar yang dijemurnya sebelum berangkat ke ladang selalu tersusun rapi. Ia pun melakukan pengintaian. Siapa gerangan yang melakukan semua ini? Boru Tantan Debata sangat terkejut melihat anaknya yang gagah dan tampan sedang menyusun kayu bakar. Ketika pekerjaannya selesai, wajahnya kembali buruk rupa. Boru Tantan Debata masih sangat penasaran mengapa anaknya harus berburuk rupa saat di hadapannya. Boru Tantan Debata berdoa dan memohon petunjuk dari kejadian yang disaksikannya. Sementara itu, Datu Pejel yang ingin menjadi orang sakti pergi ke Gunung Simanuk-Manuk untuk bertapa. Boru Tantan Debata tersadar bahwa Datu Pejel adalah orang sakti. Bagaimanapun, Nairasaon adalah darah daging Datu Pejel. Saat menginjak usia dewasa, Boru Tantan Debata menyuruh Nairasaon menemui ayahnya di pertapaan Gunung Simanuk-Manuk. Sesampainya di Gunung Simanuk-Manuk, Nairasaon menceritakan kedatangannya kepada Datu Pejel. Datu Pejel pun berkata, "Pergilah ke kampung asalku di Kampung Limbong. Mintalah dari pamanku anak gadisnya untuk menjadi istrimu." Begitulah petunjuk yang didapat Nairasaon. Nairasaon berangkat ke Limbong. Sesampainya di Limbong, Nairasaon menemui pamannya dan mengutarakan niatnya. Dari 7 putri pamannya, tak satu pun yang mau menjadi istri Nairasaon, karena wajahnya seperti kodok. Suatu sore, tanpa sengaja putri pamannya yang paling bungsu melihat Nairasaon pergi mandi. Ia terpesona melihat ketampanan wajah Nairasaon. Ia menyadari bahwa wajah Nairasaon hanyalah rumang atau topeng. Di hari ketiga, Nairasaon pamit untuk pulang. Namun sebelum pulang, pamannya mengumpulkan ke-7 putrinya dan menanyakan satu persatu. Putri pertama sampai putri ke-6 tidak ada yang bersedia. Mereka tetap pada pendirian sebelumnya. Kemudian ditanyalah kepada putri ke-7, putri yang paling bungsu. Putri ke-7 pun menjawab, "Walau wajah paribanku jelek, itu adalah kejelekanku. Aku akan menjadi istri anak nemboruku itu." Akhirnya Nairasaon pun dinikahkan dengan putri bungsu. Nairasaon dan putri bungsu akhirnya diberkati, dan seketika kutukan Nairasaon pun hilang. Mengetahui Nairasaon cukup tampan, pada saat menjelang pesta, pariban Nairasaon yang 6 orang lagi
menuntut kepada orang tuanya, mengapa mereka dilangkai adiknya. Sang paman pun menjawab, "Kalianlah yang menolak, adikmu yang mau. Mereka yang sudah diberkati tidak akan lagi dipisahkan." Nairasaon kembali ke Sebisa dan menetap di sana. Tiba pada saatnya istri Nairasaon melahirkan. Namun, yang dilahirkan berbentuk lambutan atau bayi kembar siam yang terbungkus. Mengetahui cucunya seperti itu, Datu Pejel marah dan membuang cucunya ke Pansur Napitu. Boru Tanten Debata marah akan sikap suaminya Datu Pejel. Ia pun bersumpah tidak akan pernah dikuburkan berdekatan. Keesokan harinya, di mana hari masih gelap disertai hujan gerimis, Boru Tanten Debata pergi ke jurang Pansur Napitu untuk mencari cucunya yang dibuang Datu Pejel. Ia terkejut mendengar suara tangisan bayi cucunya. Kilat pada malam hari itu, diyakininya telah membuka lambutan atau pembungkus cucunya. Karena tidak tahu siapa yang duluan lahir, maka kedua bayi itu dinamai Raja Mardopang atau bercabang, yakni Raja Mangatur dan Raja Mangarerak. Mendengar Nairasaon yang dulunya pernah dibuang ayahnya, kemudian anaknya, Nairasaon kecewa pada Datu Pejel. Kemudian ia meninggalkan kampung Sibisa. Nairasaon pergi ke puncak Simanuk-Manuk untuk bertapa dan tak pernah kembali. Inilah sebabnya Gunung Simanuk-Manuk dikeramatkan, terkhusus bagi keturunan Raja Nairasaon. Tentang sumpah Boru Tanten Debata, benar-benar diingat keturunannya. Maka di akhir ayatnya Datu Pejel dimakamkan di kampung Sibisa, sementara Boru Tanten Debata dimakamkan di lembah kecil bernama Antari. Akhir cerita, Raja Mangarerak dan Raja Mangatur tumbuh dewasa. Raja Mangarerak menikah dengan Boru Hutahot. Mereka dikaruniai satu orang putra bernama Raja Toga Manurung dan satu orang putri bernama Boru Similing Iling. Sementara Raja Mangatur menikah dengan Boru Harunggasan Sagala. Mereka dikaruniai 3 orang putra bernama Raja Sitorus, Raja Sirait, dan Raja Butar-Butar. Nah, itu tadilah contoh dari teks cerita sejarah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat.